Assalamualaikum. Assalamualaikum ayah bunda. Nanti jam 8 insya Allah kita akan bergabung bersama Ibu Nila atau biasa kita panggil dengan Ibu Zamki atau Ibu Yusuf. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dengan tema spasme infantil atau lebih umum dikenal dengan gejala epilepsi, dan beberapa literatur juga menyebutkan tentang sindrom West. Nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut dengan beliau. Kebetulan beliau ini mendampingi seorang anak dengan Down syndrome yang saat ini berusia 7 bulan bernama Yusuf. Dan beberapa waktu yang lalu beliau bercerita bahwa Yusuf spasme infantil seperti itu. Saya sudah invite, sedang menunggu beliau untuk menerima. Assalamualaikum. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Mama Kinsi. Alhamdulillah baik. Kami juga baik di sini dari Bali. Di Melbourne sekarang sudah jam 10 ya, Ibu ya? Ya, jam 10 teng. Jam 10 teng. Jadi kita pilih jam sekarang memang menunggu anak-anak jadwalnya tidur ya, Ibu ya. Ini anak-anak sudah tidur semuanya, Ibu? Alhamdulillah tidur semua. Alhamdulillah sudah aman ya, Ibu, berarti ya. Baik, Ibu. Mungkin bisa langsung kita mulai ya, Bu ya? Ya. Sebelumnya kita mau perkenalan diri dulu. Mungkin Ibu bisa membantu saya untuk memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman semua di manapun berada. Perkenalkan, nama saya Nila, ibu dari Yusuf. Yusuf adalah anak keempat saya, anak pertama laki-laki, dan didiagnosa 2 minggu setelah kelahiran itu memiliki Down syndrome. Begitu. Kalau boleh tahu, waktu kehamilan Yusuf ini full semuanya dilakukan di Australia ya, Bu ya? Kayak apa namanya, mulai proses melahirkan, terus kemudian untuk kontrol rutin kehamilan, itu di Australia atau sempat di Indonesia, Ibu? Semuanya di Australia. Semuanya di Australia. Dan itu ini ya, diagnosa setelah dilahirkan ya, Bu? Berarti tidak ada diagnosa ketika melakukan kontrol rutin kehamilan? Pada saat kontrol kehamilan itu dokter memang perlakuannya beda, tapi ketika saya tanya beda itu maksudnya dia kasih jadwal USG itu lebih banyak ketimbang yang anak ketiga Khadijah gitu. Dia juga lahir di sini di Melbourne. Terus saya tanya kenapa begini banyak beruntut gitu kan, terus dia bilang karena previous anak-anak sebelumnya itu beratnya di bawah rata-rata Australia. Saya bilang, oh kalau itu di Indonesia wajar, berat normal begitu. Dan lagian memang suami saya Australia, tapi kan saya Indonesia kan Asia. Betul. Ya, saya pikir itu wajar kan, tapi dokter bilang ya itu karena beratnya aja gitu. Nggak ada yang bilang karena Down syndrome atau apa gitu. Oh, baik-baik. Berarti itu diindikasi karena waktu di dalam kandungan itu janinnya berat badannya rendah gitu ya, Bu ya? Jadi di bawah rata-rata di Australia. Tidak. Kalau untuk Yusuf, semuanya normal. Semuanya berat badannya bagus. Katanya ada apa ya? Gitu kan. Bagaimana ininya? Oh, all good katanya gitu. Beratnya bagus sesuai dengan ini, cuma previous bayi-bayi kamu sebelumnya itu kecil. Gitu. Dibandingkan 3 sebelumnya ya, Ibu, karena Yusuf ini anak keempat begitu ya. Iya. Betul. Lalu kemudian setelah melahirkan itu menunggu 2 minggu itu, apakah setelah melahirkan itu diobservasi selama 2 minggu atau ketika 2 minggu itu ada masalah kemudian dibawa ke rumah sakit dan kemudian baru
Oh, sepertinya ini ada trisomi 21 begitu. Atau bagaimana, Ibu? Pada saat melahirkan, jebret, bayinya keluar. Pas suami masuk di kamar mandi, jadi nggak sempat keluar. Tapi pas setelah itu, karena di sini langsung di inisiasi dini ya, langsung skin to Iya, skin. iya, iya. Setelah itu observasi, tapi masih di dada saya. Masih ini kan, saya disuruh potong apa namanya, tali pusat sendiri begitu kan. Oh, Iya, kalau di sini diserahkan ke ibu oh, siapa. ke ibunya ya. Iya, jadi pas bayinya diangkat, tali pusatnya itu masih nyambung dengan plasenta Hmm. di skin to skin. Terus dia bilang pas paling terlihat ininya single palm, Oh, sini yang lain. ya single palm curse dia bilang. Ya. Tapi nurse-nya ini kan kebetulan nurse-nya juga punya anak kalau nggak salah autism juga, tapi apa namanya, beliau bilang itu uh, kayaknya seperti, tapi tidak yakin 100% begitu. Tapi pada saat itu keadaan saya masih istilahnya, karena itulah Lemah. belum saya tidak mau dengar apa-apa, saya tidak mau tahu apa-apa, saya Hmm. Betul, betul. Yusuf yang next next job saya itu adalah kasih dia ASI gitu. Ya, Itu saya. betul, betul. Jadi setelah proses pemberian ASI ini yang akhirnya di situ saya ada kecurigaan gitu. Kenapa ya 3 bayi sebelumnya tidak sesusah ini? Saya hanya Oh, betul. saya Waktu IMD itu ya, Bu ya? Ya, saya melahirkan yang Yusuf ini yang tercepat, hanya butuh 1 jam dari proses Hmm. uh, proses pembukaan itu hanya butuh 1 jam, tapi pas menyusui itu butuh sekitar hampir boleh saya bilang 5 jam. Hmm. 5 jam itu saking susahnya, dia masuk, dia keluarkan lagi. Apa ini, saya bilang, kenapa ini agak beda ini, saya bilang. Terus kata suami, enggak gitu kan, maksudnya biar Iya. saya. Menenangkan gitu ya, Bu ya? Jadi ada ini ya, Bu ya, lemah begitu ya? Refleks menghisapnya lebih lemah dibanding kakak-kakaknya begitu ya? Hmm, lemah ya, tapi eh, sema- dia tidak mengenali kayak puting, apa, kayak bukan puting ASI yang dia perlu sedot seperti itu ya. Dia masukkan, kemudian dia lepeh lagi, dia masukkan, dia lepeh lagi. Iya, kata 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 nurse. Oh, nurse-nya tidak banyak, dia langsung pegang ini saya, langsung dia kasih masuk sendiri gitu. Dia bantu masukin ke mulutnya Yusuf. Oh, Dia bantu kan masukin, seperti bingung puting begitu ya? bingung puting, terus itu gagal lagi. Gagal lagi Oh. 5 jam, saya stres untuk itu. Gitu. Berarti dari awal itu memang tidak ada indikasi ya, Ibu ya. Jadi seperti tadi apa namanya bingung puting itu kan istilahnya seperti masih lumrah ya, Bu ya. Masih wajar begitu ya untuk bayi, tapi belum mengarah ke apa namanya bentuk wajah, kemudian tengkuk leher yang biasanya ada observasi setelah melahirkan. Itu kan kalau Kinsey waktu itu kan langsung diobservasi begitu. Oh, ini Hmm. ada lebihan kulit di belakang leher, kemudian apa namanya untuk mata, kemudian jembatan hidung. Waktu itu Yusuf tidak tidak ini tidak melalui proses itu, Bu. Itu dikasih tahu juga, tapi setiap yang mereka sampaikan patahkan dengan, misal dia bilang hidungnya kecil. Oke, bapaknya Australia, mamanya ya hidungnya pesek kayak gini gitu. Oh, ibunya Asia begitu ya. Asia gitu kan. Terus kita bilang anak yang pertama kami, Zahra, itu seperti itu juga lahirnya, kecil hidungnya karena dia Asia. Hmm. Terpatahkan lagi. Terus single palm karena dia nurse-nya bilang, bidannya bilang, oh itu nggak selamanya orang yang single palm itu Down syndrome, ya kan? Nggak ada gap di antara kaki, ya kan, gap sendal. Iya. Hmm. Hmm. Ini Iya, gap sendal itu. ada beberapa teman juga yang memiliki yang seperti itu, bukan juga Down syndrome. Jadi Bukan dok. ya, pun tenaga medisnya juga tidak yakin, mereka tidak berani bilang oh ini Down syndrome tanpa diagnosa, tanpa step-step apa namanya, kayak
pemeriksaan kromosom seperti itu. Jadi dan itu kan Hmm. momen melahirkan, mereka betul-betul apa ya, kalau boleh saya bilang penting sekali untuk jaga psikologinya kita gitu. Oh, betul 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 Ibu. Ya, Iya, sangat sangat relate gitu, Bu. Jadi kalau misalnya seorang ibu yang setelah melahirkan, memang em, mungkin memang harus disampaikan ya Ibu ketika ada informasi-informasi yang memang perlu disampaikan kepada orang tua. Tapi di situ kita harus tahu bahwa ibu itu dalam kondisi yang lemah, anak itu adalah anak yang diidam-idamkan, yang ditunggu berbulan-bulan dikandung dengan baik seperti itu ya. Jadi ketika lemah kemudian diberikan kabar yang seperti itu, shocknya itu langsung kayak kayak rasanya gelap semua gitu Bu. Jadi waktu itu di Australia memang untuk kasus Ibu Yusuf sendiri itu memang diberikan waktu begitu ya Bu. Ini memang seperti ini, tapi tidak semuanya Down syndrome. Jadi ada step-stepnya begitu ya. Waktu itu langsung diminta untuk tes kromosom Ibu. tidak, tidak. Jadi Tidak. kita menduga, tapi tidak yakin katanya. Jadi satu persatu, kok dia bilang bidannya oke kita tunggu, nanti ada dokter yang akan lihat begitu. Mungkin besoknya gitu dia bilang. Oh ya sudah, pas itu dokternya datang lagi, terus dia observasi lagi, dia sudah dengan pakai uji gitu, bahkan Yusuf itu diangkat kemudian tiba-tiba langsung dibuang supaya dilihat. Oh, fotonya itunya Iya yang itu apa kayak floppy begitu ya. betul, kopi, Hmm. kopi. Terus itu pun dengan seperti itu terus kemudian diperiksa juga alat kelaminnya. Itu kan biasa kalau di S dia naik naik kan, itu pun Iya. ya itu diperiksa semua dan istilahnya kalau semua hasil checklistnya itu tidak 100%, mereka nggak akan Iya. bilang ini anak ibu Down syndrome. Cuma mereka Oh. bilang ini tanda-tandanya memang kayak seperti Down syndrome, tapi kami tidak yakin. Nanti setelah dari rumah sakit ini, tolong datang ke klinik kami. Dia bilang seperti itu. Cuma kan sistem di sini habis setelah melahirkan ada program pemerintah namanya Hospital in Home gitu. Kita balik ke rumah, kita di hospital hanya bisa 1 hari kok, bisa 1 hari atau 2 hari Hmm. tertes. Setelah habis melahirkan itu um, anak kita kasih apa namanya ASI, kemudian kita tidak boleh pulang sampai anak itu popoknya ada apa namanya tanda dia habis pipis. Artinya kan Oh pencernaan iya, tidak dehidrasi begitu ya. tidak dehidrasi. Kemudian dia tidak boleh pulang juga kalau belum tes hearing, hearing test. Iya, Pada OAE. ya, itu harus dicek memang di sana. Terus pada saat itu hearing testnya gagal. Kemudian bidannya bilang, oh nanti kita lakukan selanjutnya. Mungkin karena situasinya ada banyak hal yang bisa mempengaruhi itu gitu. Jadi dia Hmm. bilang nurse atau bidan nurse akan datang ke rumah untuk cek lagi gitu. Kemudian pada saat sampai di rumah itu, masya Allah luar biasa dengan susahnya apa memberikan ASI itu. Kasih. Iya, 1 minggu saya berikan ASI, terus nurse-nya, bidannya datang, kan bidannya ini kan tiap hari berganti, kemudian dia ukur Iya. berat badannya, terus dia bilang ini berat badannya Yusuf lahir 2,6, sekarang sudah turun gitu. Dan mukanya Oh, kelihatan, turun ya, Bu. iya turun karena tadi tidak bisa menyusui dengan Tidak baik, bisa menyusu. Iya. tidak bisa menyusu. Terus dia bilang ini ya tidak bisa menyusu terus itu kamu pas jadwalnya dengan di sini istilahnya MCH, maternal child. Jadi kayak Hmm. semacam um, kayak puskesmas kali ya, tempatnya Iya. itu terus yang kita datang kemudian anak ditimbang, diukur. Nah, Iya. kita Posyandu begitu ya, Bu ya. yandu terus kita dikonsul lah di situ. Konsul dan nurse-nya bilang kalian harus ke emergensi sekarang karena Hmm. berat badannya Yusuf Tok 2,6 kilogram menjadi 2,3. Mereka bilang Iya. ini penurunan yang sangat signifikan. Jadi Iya. jangan resiko kalian langsung ke emergensi gitu. Dan memang ada Langsung pada saat itu juga. pada saat itu suami itu padahal suami mau pergi ke kantor mau nggak mau Hmm. kita di drop ke emergensi. Terus di emergensi itu kan masih dalam suasana apa ya COVID ya, tidak aturannya orang tua nggak boleh masuk dua.
Hanya Dalam satu aja pendampingnya, Bu. damping ya, cuma kan kita pada saat itu betul-betul apa ya, khawatir sama Yusuf, dan kita minta memang dari segi apa namanya, translate untuk medical, apa English, kalau medical itu susah ya, susah juga cari Hmm. translate benar gitu. Jadi suami mengajukan, ya udah saya mau jadi translator, saya mau ada di situ gitu. Sudah pas kita ini, jadi kalau sistem emergency di sini kita tidak bisa masuk ke dalam, maksudnya Iya. di bagian apa, front desk memang kita bisa Iya. masuk, tapi untuk bisa masuk di ruang observasi itu difilter dulu gitu, kamu sakit apa gitu. Kalau memang betul-betul Oh. dinyatakan itu emergency, kita nggak bisa masuk ke situ. Di, Hmm. di ruang filter ini lagi, itu masih dipilah-pilah lagi siapa yang masuk di ward, di kamar untuk observasi lagi ke dokter spesialisnya gitu. Jadi kita kena, Ketat sekali. iya betul. Dan karena keadaannya Yusuf ini ada kemungkinan Down syndrome, itu langsung langsung kita Langsung masuk gitu, Bu ya. dilayani begitu, langsung diperhatikan Berarti begitu. itu awalnya tuh masuk emergensi karena ada turun 300 gram itu ya, Bu ya. Ya 300, Kemudian diobservasi ternyata ada ini apa namanya kecurigaan ke arah Down syndrome, langsung masuk di ruang observasi begitu, Bu ya. Itu betul. berapa lama, Bu, waktunya waktu itu? Kalau observasinya itu mulai dari pagi sampai sore. Sehari. Sehari bergantian itu, apa ya, kita pindah ruangan dari satu Poli teknologi, gitu ya. Iya. bukan poli, mereka tuh dokternya yang datang ke kamar. Oh, Ini kan ruang emergensi. Nanti kalau iya ruang emergency. misal dibutuhkan, oh ini datang dokter anak, kemudian dokter anak bilang, oh ini ada begini begini begini, ini kayaknya butuh, misal nih kok neurologis atau apa gitu kan. Iya. Nah, kita kebetulan pada saat itu butuh yang anak, kemudian karena bermasalah dengan berat badannya, ya dietitian gitu, datang juga gitu. Iya. Ini mereka lah yang, Gizi untuk ya, gizinya. ini bukan hanya satu dokter Iya. punya ini dibantu dengan dokter Iya. yang lain, Dokter saling yang lain seperti tim begitu ya. seperti tim, saling memberikan opini, oh tidak ini seperti ini, oh tidak seperti ini, kemudian dia akan tanya ke Hmm. kita. Karena yang paling tahu, yang saya senangkan di sini, um, tim medis, dokter, nurse, bidan, itu mereka apa ya, parents, apa namanya, yang paling tahu anaknya gitu. Jadi dia dengarkan betul Oh, apa gejala-gejalanya, iya. bagaimana itunya begitu, dan sangat detil. Kalau dia tanya, berapa apa namanya, dia buang air begitu kan, pipisnya begitu, Hmm. banyak. Dia tanya Iya. banyak itu berapa, berapa popok sehari, Seberapa? dihitung. Iya. Pada saat di dalam rumah sakit juga saya ditanya, saya bilang banyak. Oke, berapa popok dalam sehari? Sekitar, oke, 4. Oh, itu tidak tidak banyak, misal seperti Tidak itu. banyak. Iya. Dan habis itu dia ambil lagi, dia timbang popok Iya. popok yang setelah dipakai dan sebelum dipakai, selisihnya. Sebelum dipakai. Jadi dia tahu berapa Hmm. liquid yang keluar. Iya. Gitu, Inilah Bu. yang membuat saya, cara kerjanya mereka, saya lihat, oh seperti ini. Apa sistem kesehatan di sini, tidak, maksudnya oke, mereka peduli, empatinya tinggi, peduli dengan rasanya kita, tapi logis juga, harus pakai data juga. Inilah yang saya pelajari kan, yang jadi pada saat mulai timbul gejala-gejala, hari-hari setelah didiagnosa, kan saya akhirnya lebih, dengan saya lihat postingannya Mama Kinsey, terus Bubu juga, Masya Allah. Iya. Saya lihat di situ kan bahwa oh ternyata saya itu waktu untuk saya mau terima untuk mencari tahu apa Down syndrome itu butuh beberapa bulan. Setelah Iya. dinyatakan bahwa oh ini anakmu Down syndrome, saya itu tidak mau buka apapun, saya tidak mau buka Google, no, Iya. saya suruh suami, saya Iya. tidak mau tahu, saya hanya mau tahu supaya saya berhasil kasih minum ASI Yusuf. Itu Oke. saya bilang, Iya. itu saja dulu, saya tidak mau tahu yang lain dulu, tidak mau tahu ada penyakit apa, saya tidak peduli, yang penting dia bagusnya, makanannya bagus, insya Allah yang Iya. lainnya yang lain, begitu Iya. perkiraan.
Saya tidak mau tahu penyakit, harus apa namanya, harus tes ini, tes. Observasi. Iya, saya tidak kuat untuk itu. Saya tidak kuat. Iya, pada saat itu ya Bu ya. Ya, saya tahu diriku, saya tahu limitku, gitu. Iya Saya tahu, betul betul. apa namanya, saya minta, apa namanya, ya saya bikin recordnya, kemudian setelah itu berdasarkan, pertama record video dulu, gitu. Iya. Record video, saya kasih tahu dokter, tidak dipercaya. Dia bilang, oh iya ini, apa namanya, ini hanya cegukan, ini movement, ini pergerakan. Bukan hiccup gitu ya. Biasa wajar begitu ya Bu ya. Ya. Ini kita Itu pada langsung, usia berapa Bu? itu 6 bulan. 6 bulan. Ya, 30 Juni saya lihat recordnya. Saya bilang, ih kenapa ini ada yang beda dengan Yusuf. Setiap dia spasm, dia kejang begitu, ekspresinya Begini ya Bu ya, kayak apa namanya? Ada kekakuan begitu ya Bu ya. bukan kekakuan, justru dia hentakan. Oh, entah. Iya, hentakan badan. Kalau yang saya tahunya setiap hari, karena kita sama anak kita, Yusuf Iya. itu pernah menangis kalau tidak penting. Hmm, Sampai jarang kakaknya menangis begitu ya. sampai kakaknya bilang, ibu maaf kalau kamu bilang saya jahat. Saya Hmm. betul suka kalau Yusuf menangis. Karena di rumah ini kayak tidak, kayak bukan newborn gitu kan. Iya, Kayak, kayak nggak ada newbornnya. jadi ketika Yusuf menangis, berarti ada something wrong kan? Itu sebagai Hmm. naluri ibu gitu. Jadi pas Iya. saya perhatikan, saya observasi sendiri. Ih, anak ini nangis, ini dia nangis gitu. Iya, Tidak ada suara, tidak ada suara. Tapi ini air mata keluar. air matanya keluar. Iya, air mata keluar kan. Sa pada saat itu, setelah diagnosa, kemudian menjelang sebelum kena infantile spasm ini kan sudah saya melewati appointment sama poli-poli dokter, sudah mulai dari pengecekan mata, pengecekan telinga, pengecekan tiroid, pengecekan jantung, Jantung. dan itu alhamdulillah dia bilang kita senang dengan hasilnya. Yusuf tidak ada, oke, jantung ada lubangnya, tapi dia bilang lubangnya ini bisa tertutup dengan waktu, Tertutup sendiri. Iya, tertutup betul betul. waktu. Insi juga waktu itu juga. Ya, jadi tidak ada konsumsi obat sama sekali begitu kan. Sudah, tapi Iya. ya saya lihat gejala-gejalanya, saya bilang ini kenapa anak saya menangis begitu kan. Ya mulai saya rekam 30 Juni, terus kemudian 4 Juli, 4 Juli pertemuan dengan tim dokter. Jadi di sini apa namanya, mereka punya program yang, misal nih, Yusuf kan didiagnosa Down syndrome gitu. Iya. Ya dari rumah sakit ini. Rumah sakit ini bikin bentuk tim yang terdiri dari dokter anak, tapi dokter anaknya bukan hanya, Iya. lebih Ada dari subspesialis begitu. Iya, lebih dari satu. ada lebih dari satu. Saya tanya, sempat mereka menjelaskan bahwa ini memang program mereka bikin supaya jangan pasien tidak hanya mendengar satu opini. Bisa jadi Hmm. satu ilmu dari dokter ini, bisa jadi yang ini punya opini yang lain begitu. Jadi Yang lain itu. yang salah yang berdiskusi dan memberikan ruang ke apa namanya, pasien, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan begitu. Jadi dia berkembang terus. Pada kita diskusi sama dokter, kemudian kita tidak tahu, mereka tanya, terus kita juga akhirnya mau tidak mau buka buku dulu sebelum apa kan, cari-cari informasi dulu begitu. Iya. Ya, gitu. Ya Allah. Betul-betul. Jadi memang ini ya Bu, komprehensif begitu ya. Langsung ketika apa namanya, sempat tidak percaya ya Bu ya. Jadi 30 Juni itu mulai direkam begitu ya. Karena awalnya memang dikira ini adalah movement biasa seperti cegukan begitu ya Bu ya. Tapi Betul. naluri seorang ibu kan pasti ada, ini bukan cegukan biasa gitu. Karena kan tadi ada hentakan, kemudian menangis tapi tidak ada suaranya, kemudian apa namanya, tapi keluar air matanya begitu. Berarti sangat jarang ya Bu ya untuk Yusuf menangis itu Bu ya. Ya, boleh satu hari itu dia tidak pernah menangis kalau saya tepat waktu kasih. Oh, gitu.
Oh menangis gitu. begitu. Ya bisa kita bawa kemanapun, orang pun menggendong. Oh, really peaceful gitu. Peaceful. Nah, sangat peaceful Soalnya tuh. kalau Kinti itu masih masih sering sih Bu menangis itu. Tapi kalau setelah diobservasi ini kemudian ada apa namanya spasm infantil itu ada obatnya begitu Bu atau bagaimana tata laksananya setelah diketahui didiagnosa infantil spasme itu Bu? Jadi pada saat mereka apa namanya prosesnya itu setelah pun kita tunjukkan. Jadi dari rumah sakit yang bukan rumah sakit yang besar ini ya, saya melahirkan di rumah sakit yang kecil begitu, rumah sakit kecamatan lah. Terus di rumah sakit ini ada tim dokter yang menangani Yusuf, kemudian dia kasih referral ke rumah sakit besar yang lengkap. Di situ dia bilang Rujukan begitu ya Bu? ini rujukan. Di sini sistemnya kita tidak bisa ke dokter spesialis. Nah, ini satu keuntungan untuk teman-teman di Indonesia. Kalau memang memiliki tanda-tanda yang seperti yang saya sebutkan tadi, karena saya ini kan yakin mengajukan untuk bisa ke emergensi tentang infantile spasmnya Yusuf ini karena saya melihat juga dari ibu-ibu apa namanya yang entah di UK kalau nggak salah UK atau Amerika gitu dia tunjukkan ini infantile spasm saya bilang, wah ini benar-benar sama nih Hmm. dengan Yusuf makanya saya langsung bilang Gejalanya sama begitu ya? ya jadi referral 4 Juli ketemu sama dokter dia bikin referral untuk cranial ultrasound karena kan kalau Down syndrome dia masih belum tertutup ya Mbak ya Iya, masih bulu-bulu sini nih. umur 8 bulan sekarang pun masih belum tertutup, belum masih masih lembek gitu. Jadi dia bilang ultrasoundnya sekitar 2 Agustus. 2 Agustus. Wah, lama sekali nih saya bilang. Sementara record saya setelah 4 Juli dia bilang ini hanya cegukan. Aduh, saya bilang saya harus tunjukkan ini. Saya mulai record video tadi 30 Juni. Kemudian 16 Juli saya mulai record detailnya. Jam berapa mulai, jam Hmm. berapa akhir, dalam satu Selesai. ya durasinya berapa lama, dalam satu hari itu berapa kali dia kena. Berapa kali? Data ini saya bawakan di emergency, saya lihatkan dokternya, saya bilang ini. Karena pada saat saya datang ke sana, pas di Iya. depan emergency, itu spasmnya kejadian lagi, tapi kan Oh, kejadian lagi. iya spasmnya Cepat. kejadian iya cepat, tapi itu kan ekspresinya tidak terlalu sakit seperti yang di video sebelumnya begitu. Jadi kayak nggak gitulah gitu kan. Nah, terus tapi disuruh masuk lagi di ruang apa emergency berikutnya kan diobservasi lagi. Saya lihatkan lagi itu videonya sama dokter spesialis anak dan juga kayak responnya kayak that's okay. Kita datang pagi sampai jam 2 ketika saya baru baca semua message teman-teman mendoakan segala macam itu langsung air mata saya jatuh dia lihat dia bilang ih kamu menangis jangan apa namanya don't worry nah kamu hubungi ini aja neurologisnya kamu kirim videonya ini saya kirim jam 2 itu jam 2 langsung hanya sekitar 40 menit 40 Iya. menit neurologis minta ke dokter anaknya saya diantar ke lantai 4 untuk langsung di EEG itu Yusuf karena Hmm. jadi bikin Iya, langsung ya. dibikin videonya kalau itu terjadi videonya itu jangan hanya mukanya saja harus seluruh badan Iya. karena spasm Seluruh badan ya. Ini yes infantile spasm itu muka kemudian motorik kiri dan kanan ini akan bergerak dan kaki tangan. ya dan kaki juga akan kena jadi motorik seluruh badan akan terlihat begitu dia hentakannya jadi berdasarkan itu langsung neurologis bilang ini betulan harus di IG sekarang juga gitu jadi kita Hmm. langsung ke itu IG alhamdulillah alatnya itu cukup anu ya tidak nyaman tidak Canggih. tidak Oh, ya tidak nyaman. tidak nyaman tapi saya
ya ketika saya publish itu ke teman-teman, banyak sekali teman-teman yang DM, ini apa anak saya sudah di IG tapi gagal begitu kan, karena Iya, kalau bangun itu tidak bisa terbaca begitu. Kalau anaknya bangun, iya. Harus grafik benar-benar tidur ya. benar tidur. Nah, dipasangkan cepat sekali mereka kerja. Habis itu Hmm. langsung datang dokter spesialisnya, dia putar komputernya, dia jelaskan, ibu lihat, ini grafik otak anak, katanya. Ini grafik otak anak kamu, coba lihat. Dan ini tidak kami temukan tidak seharusnya kita temukan di kepala bayi, katanya, otak bayi. Hmm. Seperti, kalau dia bisa jelaskan, seperti kayak hutan terbakar, kayak storm. Kayak Seperti storm. storm, kayak hutan terbakar katanya. Jadi ini betul, I'm so sorry, dia bilang, saya sangat menyesal, dan apa yang temanmu bilang, Mbak Maya, Mami Iya. kan yang kasih tahu, Dan dan kan kasih tahu bilang kayaknya itu infantile spasm inilah ya, dan itu ternyata betul, dia bilang ya I'm so sorry, yang temanmu bilang itu infantile spasm itu betul, dan dia bilang terima kasih karena sudah mendeteksi ini lebih awal, jadi kita bisa mengobati ini. Jadi saya tanya apa, oh ini jadi bisa diobati, ini bisa diobati karena kamu deteksi lebih awal, jadi kita akan kasih. Jadi ternyata standarnya di sini kalau infantile spasm itu uh, steroid prednisolon itu diberikan, itu standar gitu, dikasih ke apa namanya anak-anak yang itu. kan. Mm-mm. Berarti tadi itu kalau bisa disimpulkan itu kalau misalnya memang ada gejala mengarah ke sana, misalnya ada kejang, ada hentakan seperti itu, maka orang tua itu wajib untuk melakukan record ya Ibu ya, yang Ya, lebih baik agar supaya kan kita yang tahu di rumah, tapi ketika dibawa ke dokter ternyata tidak tidak muncul seperti itu. Tapi kita ya, perlu melakukan record yang menyeluruh mulai dari kepala, tangan, kemudian motorik sampai kaki ya Ibu ya, harus terlihat semuanya, betul, kemudian dicatat dalam sehari itu berapa kali, durasinya berapa lama, begitu. Dan betul. itu akan menjadi bahan kita untuk kemudian ke neurologis itu. Kalau di sini berarti ahli syaraf ya, polisyaraf gitu ya, Bu. Anak, Polisyaraf anak begitu. ya, Untuk selanjutnya dilakukan EEG gitu. dilanjutkan iya EEG kalau memang itu. Ini jadwal MRI, jadi EEG kan Yusuf udah lakukan EEG, kemudian dikasih prednisolon sama omeprazol. Omeprazol itu jadi prednisolon itu kan steroid, dan itu high dose, dosis tinggi. Oh, Ya, ini dia yang saya, masya Allah, mereka kan dokter neurologis datang, dia bilang ini obatnya. Kemudian dia jelaskan manfaatnya apa, kemudian ini dampaknya apa, efek sampingnya apa, kemudian kalau terjadi sesuatu apa yang harus kamu lakukan, dia kasih tahu begitu. Nah, terus ini obat yang lain dia jelaskan rincinya, ini omeprazol gunanya ini gitu kan. Terus yang terakhir itu ada hidrokortison, itu dia sampai saya dikasih tahu cara untuk menyuntikkan ke Yusuf jika terjadi sesuatu sama Yusuf, karena ini prednisolon dosis tinggi. Maka saya sebelum telepon ambulans saya harus suntik itu ke pahanya Yusuf gitu. oh, Saya bilang Masya Allah. Untuk bagaimana, emergensinya begitu ya, Bu ya. Sudah di briefing ya, Bu ya. udah di briefing itu lama, saya pulang harusnya jam 3 sore karena kita menunggu. Dan yang menjelaskan ini serunya begini, ketika dokter neurologis datang menjelaskan ke saya tentang apa obat ini, saya tanya kan, timbul pertanyaan saya, bagaimana kalau saya tidak tepat waktu memberikan ini, apa yang langsung dokternya bilang, oh itu bukan bukan wewenang saya untuk menjelaskan, nanti ada apoteker lagi datang menjelaskan, Ada dia apoteker, oh, Masya Allah. yang tahu dia yang tahu tentang masalah obat. Saya langsung, Apotekernya. luar biasa di sini apoteker, apoteker sangat di ini gitu ya, masya Allah. Jadi saya tunggu sampai jam 9 malam, dari jam 3 sore, jam 9 malam baru kita keluar dari rumah sakit hanya untuk menunggu apoteker menjelaskan bahayanya bagaimana, kemudian cara menyuntikannya bagaimana ke Yusuf.
Seperti Insya Allah, berarti sangat komprehensif gitu ya Bu ya. Jadi sampai melibatkan apoteker juga ya Bu, karena memang dosisnya itu mungkin dosis tinggi dan juga obatnya juga termasuk kategori obat keras begitu Bu, yang tidak bisa digunakan tanpa resep dokter begitu ya Bu. iya, betul. Itu high dose. Kemudian kalau kalau saking banyaknya, saya juga cari tahu karena dia saking apa ya, tidak bisa dijelaskan secara rinci semuanya. Jadi kita mesti cari tahu juga dan syukurnya di sini mereka apa namanya ya, clear penjelasannya di website rumah sakit itu, prednisolon itu apa-apa efeknya, kemudian apa yang harus dilakukan kalau terjadi ini gitu. Terus banyaklah dalam satu website terpampang semua apa itu infantile spasm, kemudian apa obatnya, bagaimana dosisnya, kemudian apa yang harus dilakukan kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu. Kalau teman-teman nanti misal ada yang mau baca lebih lanjut bisa DM nanti. Masya Allah Bu, berarti memang apa namanya untuk ini banyak sekali yang harus dipersiapkan ya Bu ya. Jadi tadi itu memang orang tua memang harus proaktif, kemudian kita juga harus mencatat, kemudian kita juga harus berkesinambungan gitu ya, poli mana, butuh dokter apa, seperti itu ya Bu ya. Kalau untuk di Ibu sendiri itu apakah ada semacam asuransi atau Oh, seperti apa Bu untuk saya termasuk penganut yang tidak memakai asuransi. Jadi tidak di memakai asuransi? di Indonesia itu kayak kalau di Indonesia BPJS, kalau di sini kita ada Medicare gitu. Jadi pada saat neurologis bilang ini IIG, habis IIG akan MRI gitu. Langsung dia tanya, kamu punya apa namanya apa asuransi tidak? Saya nggak punya. Tapi kalau kita permanent resident atau citizen, kita punya Medicare itu ditanggung semua di sini. Jadi sampai Hmm, masuk berulang-ulang kali di rumah sakit di sini alhamdulillah sampai detik ini tidak keluar sedolar pun. Bahkan hmm, obat karena saking lamanya nunggu obat saya bilang saya mau apa namanya terlalu lama jadi boleh enggak saya beli di luar saja gitu. Apotekernya bilang hmm. it's it it's worth it you wait begitu. Jadi apa ini layak kamu tunggu karena ya lumayan lah mahal gitu. Ternyata memang pas saya buka Mahal. Oh, sampai diberitahu ya Bu ya. ya. Mending tunggu aja karena mahal begitu ya Bu ya. Terus saya lihat saya ya curious cari harganya segini kalau satu botol saya bilang bisa lah ini bisa saya mudah-mudahan bisa lah gitu ternyata pas nunggu dia datang dia bawa wah 6 botol Hmm, 6 botol betul. 6 botol prednisolon yang liquid. Kalau Hmm, beberapa tempat yang yang di Indonesia itu mah saya belum temukan, nggak tahu mungkin ada teman yang lain, tapi kalau sampai sekarang sih bentuknya tablet kalau yang di Indonesia. Jadi Tapi kalau yang Yusuf ini liquid ya Bu ya. ya kalau di sini liquid, terus itu ada lagi obat-obat yang lain yang dikasih. Jadi pas lihat jumlahnya, ini worth it ditunggu nih. Saya bilang kayak gitu, Mbak. Masya Allah, terima kasih Ibu. Dan ternyata waktu tadi sempat ngobrol sebelum acara live ini, ternyata ada beberapa orang tua dengan anak dengan Down syndrome yang ternyata memiliki sindrom WES ya Bu ya, memiliki gejala epilepsi begitu ya. Jadi Iya, semoga untuk ayah bunda di sini yang mengalami hal yang sama, semoga saja tidak. Kami doakan tetap sehat-sehat. Namun ketika ternyata Ananda itu memiliki gejala yang serupa dengan Yusuf, maka ada beberapa langkah dan cara tadi yang Ibu sampaikan untuk kita sebagai orang tua bagaimana cara mengupayakan begitu ya. iya. Dan Kalau yang paling misalnya, hmm, kalau bisa saya tambahkan paling penting itu ini dengan terbukanya informasi seluruh dunia ya dengan Instagram itu untuk kita nih yang punya anak-anak apa namanya spesial kalau saya lebih senangnya bilang ekstra need karena butuh ya, ekstra semuanya ya. ya, Kita follow lah ibu-ibu mereka apa namanya follow Instagramnya mereka karena mereka share ada banyak hal yang bermanfaat ilmu-ilmu di betul, situ. betul, betul, betul. Jangan pernah berhenti untuk belajar baca aja. Belajar. Ya, kalau tidak paham, maksudnya bahasa Inggrisnya saya juga tidak, apalagi ini kan masalah kesehatan ya, pasti yang bahasa sehari-hari, udah pakai translate, kemudian baca-baca, terus kita diskusikan sama dokter begitu. Kalau kita, memang karena saya
dua anak saya lahiran di Indonesia, dua anak, jadi saya tahu bagaimana di Indonesia. Cuma meskipun mungkin beberapa dokter enggan untuk menjelaskan lebih, kita tetap berusaha untuk bertanya. Kalau kita tidak, apa Iya, namanya, betul betul. kita tanyakan. Kalau memang kita tidak puas dengan dokter ini, cari second opinion, third Opsi opinion, yang lain. opsi yang lain Iya, selagi kita bisa setuju, kita. Bu. Setuju. Iya, Jadi kalau memang mungkin saya juga memiliki pengalaman yang serupa begitu ya. Nah, ini kan kalau dokter itu kan profesi, namun kalau kejelasan dalam menyampaikan, kemudian bagaimana kita berkompromi itu kan tetap personal ya Bu ya. Jadi memang kalau saya sebisa mungkin sebelum kita ke dokter itu kita memiliki catatan. Seperti yang Ibu tadi, bagaimana kejadiannya setiap harinya, kemudian waktunya seberapa, dan untuk kasus Kinsey waktu itu saya memiliki catatan bagaimana Kinsey itu pup setiap harinya, bagaimana konsentrasinya, berapa kali, warnanya apa, kemudian itulah yang menjadi bahan. Dan ketika memang penjelasannya itu minim, kita memiliki hak untuk bertanya sebagai orang tua, sebagai pasien kita memiliki hak untuk bertanya karena memang orang tua itu memang mengurusi anaknya setiap harinya, apalagi untuk tindakan-tindakan medis seperti tadi yang Ibu Yusuf harus melakukan penyuntikan, kemudian saya juga harus melakukan penyucian usus ya, istilahnya itu adalah rectal washing. Jadi kita perlu tanya sedetil-detilnya sampai benar-benar saya tanya, ini ada alatnya ini hadap kemana dok? Hadap ke atas apa hadap ke bawah? Kemudian harus masuk berapa senti? Kemudian betul yang Ibu tadi jelaskan, kapan saya harus khawatir, kapan tindakan saya ini termasuk emergensi begitu. Waktu itu saya pernah melakukan tindakan rectal washing dan ternyata berdarah, Bu. Saya udah sangat panik, kemudian kemudian saya langsung telepon dengan dokternya. Alhamdulillahnya saya dapat dokter yang memang beliau itu berkenan dihubungi ketika emergensi melalui WhatsApp waktu itu. Kemudian ditanyain apakah ada demam, kemudian tidak ada dokter, oh aman, seperti itu. Jadi kita perlu tahu ketika kita diarahkan, di briefing untuk melakukan tindakan kepada anak kita, itu kapan saja kita harus khawatir dan tanda-tanda bahaya apa saja yang mungkin meliputi, seperti itu ya Bu ya. iya Seperti betul. tadi sudah dibilang ya, kalau misalnya sebelum sebelum Anda memanggil ambulan, ini suntikin dulu ke Yusuf, seperti itu ya Bu ya. Sudah ada dosisnya, sudah ada caranya dipaha, begitu ya Bu ya. Itu sudah Masya Allah. disampaikan, saya tanya lagi, kalau saya tidak berani suntikan bagaimana gitu? Ya sudah, kamu aja ke klinik terdekat begitu. Minta suntikan gitu. Pokoknya ini atau tidak, mungkin nanti pada saat telepon emergensi ambulansnya bakal tanya berapa lama kira-kira kamu perlu suntik sekarang atau tidak, nanti mereka akan yang kasih tahu seperti itu. Betul itu. Oh, betul, betul. Berarti sekarang pengobatan sudah jalan 2 bulan, hampir 2 bulan ya Bu ya untuk Yusuf. Belum masuk ke 4 minggu. Jadi kan kemarin itu kalau saya lihat 28 Juli baru dia obat diberikan. Terus sekarang karena sudah tidak ada spasm, sudah mulai 2 kali sehari. Oh, Yusuf Oh, sudah menangis. 2 kali. Oh, iya, boleh boleh ya Bu. Iya, iya. Terima kasih mungkin sambil karena memang saya juga bersyukur karena beliau berkenan untuk sharing begitu ya. Jadi yang tadi seperti dijelaskan oleh Ibu Yusuf tadi, kita sebagai orang tua mungkin mungkin tidak semuanya, tapi untuk sebagai pengetahuan saja ketika kita diberikan anak dengan kebutuhan yang ekstra, maka perlu untuk kita untuk proaktif seperti itu. Dan oh Masya Allah Yusuf, Masya Allah Yusuf sudah bangun ya Allah nak, Masya Allah Yusuf. Steroid itu bikin dia lapar dan itu bisa apa namanya? Maaf saya potong tadi. Dia lapar. Jadi mau makan terus begitu. Cepat dia lapar. Oh, seperti obat ini ya, Bu ya. Seperti obat tiroid begitu mungkin ya. Karena kan kalau misalnya hipotiroid itu juga sering lapar begitu ya. Iya, jadi lapar kemudian ini sekarang bisa menangis. Boleh boleh Ibu. Mungkin Kan? bisa di ini apa namanya, ditenangkan dulu. Tidak apa-apa Ibu. Iya, iya. Masya Allah Yusuf. Ya, ya. Senang sekali bisa ketemu Yusuf akhirnya.
Dan untuk di apa namanya di kegiatan pada saat ini, insya Allah kedepannya juga akan menampilkan kisah-kisah dari orang tua dengan anak dengan Down syndrome, dengan penyerta yang beraneka ragam, dan tidak hanya untuk penyakit penyerta, tapi juga untuk mungkin tips-tips dan latihan dan simulasi serta yang lainnya. Tapi kali ini kita akan kembali ke Ibu Yusuf. Sudah sudah alhamdulillah sudah tenang Yusufnya. Mungkin bisa dilanjutkan lagi begitu ya Ibu ya. Ya, sampai di mana tadi pertanyaannya? Maaf. Boleh untuk orang tua yang ingin bertanya, tapi tadi Ibu Yusuf ini masalah emergensi. Jadi bagaimana cara menyuntikannya kalau misalnya tidak tidak istilahnya tidak tega begitu ya untuk melakukan penyuntikan ke Yusuf bagaimana gitu. Insya Allah kayaknya semua ibu akan melakukan hal yang sama ya kalau terjadi emergensi. Pasti kita tadinya tidak bisa, tadinya tidak bisa jadi bisa ya. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi karena kan kalau prednisolon ini keadaan yang dibilang emergensi kalau dia demam panasnya sampai lebih dari 38 derajat begitu. Lebih Ataupun dari 38 derajat. ataupun ada muntah sama diare gitu. Nah, itu disuntikan apa namanya hidrokortisonnya. Itu sudah dikasih tahu ya apa namanya bagaimana cara menyuntikannya. Jadi Bismillah. Bismillah. Ibu ada pertanyaan. Assalamualaikum, Mama Kin dan Ibu Yusuf. Izin bertanya, tadi telat bergabung. Mohon maaf tidak menyimak dari awal. Intinya kalau apa namanya kita untuk mencurigai anak kita ada spasme infantil ini gejala awalnya seperti apa, Ibu? Yang saya alami sama Yusuf itu tadi kejang, kejang. Ya, Kejang. kejang. Ya kalau Begini ya, bahasa Bu ya, ada hentakan. hentakan ada apa namanya videonya itu lebih jelas di YouTube channel ZMKE Family, di situ jelas sekali. Jadi hentakan itu tapi simetris, kaet apa tangan dua-duanya dia terhentak, kemudian yes, tangan dan kaki betul Tangan dan kaki terhentak secara simetris begitu ya, Bu ya. gitu. Mungkin awalnya ada yang mengira bahwa seperti cegukan biasa begitu, tapi mungkin itu terjadi berulang kali dan durasinya agak lama begitu ya, Bu, kalau dibandingkan dengan anak yang cegukan begitu. Nah, kalau cegukan kan kita bisa begini Ya, saja, tidak akan mukanya kita sampai yang Yusuf itu kan dia menangis kan, sampai menangis menangis, sampai kesakitan begitu ya, Bu ya. keluar air mata, tidak ada suara tapi Sampai keluar keluar air mata. airnya, ada yang sakit kan gitu. Jadi Iya, betul-betul. saya istilahnya adu argumennya begini sama dokter. Kalau kita Hmm, bilang ya, saya lihat anak saya menangis, terus ada dokter bilang ya memang seperti itu bayi menangis. Oh iya, baik. kalau bayinya reguler 46 kromosom seperti lainnya, tapi kan kita ini 47 kromosom ini beda, tiap-tiap anak beda kan. Dan Iya, sepengetahuan betul-betul. iya, sepengetahuan saya Yusuf itu tidak pernah nangis, Dok. Jadi kalau dia menangis artinya hal yang salah. Ada sesuatu yang salah, betul. Jadi saya mohon gitu kan. Jadi di sini memang ada protapnya, ada standarnya, tapi kita sebagai orang tua juga tidak bisa juga menerima langsung iya, iya, iya. Iya, Buktinya saat didiagnosa Yusuf ini um, mau diagnosa apa Down syndrome, ada satu kejadian. Saya kan ini berusaha untuk kasih ASI. Saya iya, berusaha supaya dia ASI. Tapi pada saat itu karena mungkin jadi di sini sistemnya kalau kita masuk di rumah sakit kita nginap, mereka apa namanya setiap nurse itu setiap jam beberapa jam mereka harus datang masuk ke kamar kontrol cek apa segala macamnya gitu. Di situ bersamaan dengan waktu Yusuf harus dikasih ASI. Tapi ada iya. beberapa alasan apapun itu, mungkin beliau lagi capek atau apa, yang mereka bilang kasih sufor aja karena ini sudah waktunya Hmm, sudah. Saya bilang saya mohon dengan sangat, saya hmm, berusaha di ASI anak saya mohon dengan sangat tolong ambilkan ASI ASI breastfeed saya yang ada di apa namanya di ruang pendingin itu, tolong hmm, dicairkan. Kalau saya cairkan maka itu akan take 1 jam untuk hmm. mencair.
timu dan itu akan melewati semua plan yang sudah kita buat. Dia bilang seperti Betul, betul. kan kita sebagai orang tua sudah experience-nya kita nggak seperti itu gitu. Jadi saya bilang Betul. mohon dengan sangat, at least saya berusaha, kamu juga berusaha. Dan ternyata Hmm, bilang 1 jam itu hanya 10 menit untuk mencairkan iya, ASIKU. asli. Iya, betul, betul. Jadi kita harus berdiri di kaki kita. Memang apa namanya tidak ada tenaga medis yang mempunyai niat yang buruk begitu ya untuk Betul. anak-anak. Tahan mereka selalu support kita begitu. Tapi ya kita juga kita yang paling tahu baik kita. Bismillah gitu. Kalau memang kita rasa itu benar, ayo berjuang. Betul, betul ya Allah. Saya jadi ingat waktu itu di NICU juga saya melakukan ya hal yang sama begitu, kayak kayak memohon-mohon jangan sampai, meskipun pada keadaannya memang berat badannya turun, kemudian ada penyakit penyerta, kemudian rasa hati itu kayak kayak udah gimana, tapi memang betul kita harus punya prinsip ya Bu ya. Jadi apa yang kita inginkan untuk anak, kemudian kita juga berkonsultasi dengan ahlinya dan Betul. untuk ditemukan jalan win to win-nya bagaimana gitu ya. Ya, jadi saya bukan orang yang harus saklek ASI, tidak begitu. Memang sesuai dengan plan itu di apa ASI dicampur dengan sufor begitu. Tapi at least saya mau dominannya ASI dan itu kan saya sudah usahakan itu tolong dihargai gitu. Iya. Ya, jadi Ini ada fight. pertanyaan lagi, Ibu, mohon maaf. Eh, apakah spasme infantil ini bisa terjadi juga pada anak reguler dalam artian tidak ada penyerta kelainan kromosom begitu? Kalau setahu Kalau saya, ya gitu ya. Kalau yang dari saya baca, apa namanya, penyebabnya itu bisa bukan hanya berasal background dari infantil, bukan dari trisomy 21 ya. Jadi cuma ini dia bahasanya bahasa-bahasa ini semua, em, apa namanya, medis semua yang saya tidak bisa jelaskan. Jadi ada penyakit Betul, betul. lain bisa menyebabkan infantile spasm, bukan hanya Down syndrome. Ya. Jadi kalau apa namanya kesimpulannya tadi sempat sempat juga membaca sekilas gitu ya, secara awam kita sebagai orang tua, Mm-mm. untuk infantile spasm ini tidak hanya terjadi pada anak dengan Down syndrome saja begitu ya. Tapi memang untuk Ibu Yusuf ini kasusnya adalah anak dengan Down syndrome memiliki penyerta infantile spasm begitu. Tapi kita bisa mengetahui bagaimana ciri-cirinya dan mungkin itu juga bisa terjadi kepada anak-anak yang tidak memiliki kelainan kromosom seperti itu. Ya, bisa juga salah satunya di sini disebutkan bahwa ada riwayat keluarga dengan gangguan kejang atau keterlambatan perkembangan gitu. Hmm. Iya, Betul, betul. Jadi ada ini juga ya Bu ya, ditanyain apakah ada riwayat keluarga yang memiliki kejang begitu ya? Apakah ada riwayat keluarga yang memiliki keterlambatan perkembangan begitu? Memang ini berpengaruh ya Ibu kepada apa namanya perkembangan anak ya Ibu ya. betul. Tapi Iya, waktu itu sudah. dampaknya dampaknya jika itu dibiarkan terlalu lama, damage brain. Jadi bisa apa katanya otaknya itu bisa ini. Kalau memang anak kita masih bisa bertahan dengan apa kejangnya itu, developmentalnya yang bakal terganggu. Tapi kalau tidak, ada beberapa orang tua itu DM saya bilang bahwa anaknya sudah tidak bisa diselamatkan. Jadi epilepsi infantile spasm ini bukan cukup, sangat berbahaya. Betul, Severe betul. tingkat. Sangat berbahaya dan memang harus diidentifikasi dini ya, Bu ya. Supaya tadi seperti Yusuf itu eh, beruntung bisa dideteksi secara apa dini dan langsung bisa tertangani begitu ya, Bu. Ini ada juga yang bertanya, Ibu. Mohon info apakah dokter juga menjelaskan efek dari dosis yang diberikan itu seperti apa, Bu? Waktu Betul. apa namanya diberikan steroid itu apa saja efek jangka panjangnya, kemudian kalau telat diberikan seperti apa begitu, Bu? Iya, betul. Jadi efek steroid ini bisa tadi kayak nafsu makannya dia bertambah seperti itu dan yang jangka panjangnya itu developmental gitu terkait mental. Keterlambatan perkembangan.
keterlambatan perkembangan mentalnya gitu. Kemudian ya tadi misal apa namanya, nafsu makan dia bertambah, kemudian apalagi dia bakal grumpy, nggak nyaman, cerewet, Hmm. Iya. uh, ngomel-ngomel. Dulu nggak ada suara, sekarang dia kayak gitu kan, dia ngomel gitu. Kayak kayak apa namanya? Apa risih begitu ya Bu ya? Atau Ah, kayak nggak iya, nyaman, ngerasa nggak nyaman gitu ya? Cemas ya, mungkin lebih ke kecemasan begitu ya? betul, seperti itu. Itu berarti untuk apa namanya sudah diberitahukan bagaimana dosis ini jika diberikan jangka panjangnya memang ada ada keterkaitan dengan perkembangan mental anak, kemudian juga menambah nafsu makan begitu ya Bu? Menambah nafsu makan sehingga anak lapar terus begitu atau bagaimana Ibu? Bukan ini jangka panjangnya ya. Ini prednisolon ini high dose tidak bisa diberikan jangka panjang sepengetahuan saya. Jadi Hmm. di websitenya itu jelas ini hanya diberikan dalam waktu 4 minggu gitu. Oh, begitu. 4 minggu sudah jelas di awal ya Bu ya? Dijelaskan, jadi ini plannya Yusuf, insya Allah tanggal 26 Agustus, 28 Juli diberikan, kemudian karena sudah tidak ada spasms lagi, diturunkan dosisnya dari 4 kali sehari menjadi 3 kali sehari selama 5 hari. Setelah 5 hari dilihat lagi, oh tidak ada spasmsnya lagi, diturunkan lagi jadi 2 kali. Sekarang alhamdulillah Hmm. 2 kali, nanti sampai 26 Agustus tinggal akan berhenti, dan 2 Iya, September di IJ lagi dilihat bagaimana iya. kondisi Kembangannya. lagi. Dan kalau misal beberapa teman sudah DM, ibu-ibu yang lain sudah DM bahwa anaknya sudah mengkonsumsi, bahkan ada yang sampai 1 tahun Hmm. dengan si anaknya apa namanya, em, sudah subhanallah, kalau mau nggak bisa berkata-kata lagi. Jadi itu kalau menurut saya mungkin teman bisa cari apa namanya, opini yang lain, dokter yang lain begitu. Kalau di sini mereka memberikan plan, kemudian mungkin teman-teman bisa juga baca lagi jurnal bahwa kalau prednisolon ini tidak, jadi prednisolon ini diberikan untuk kondisi Yusuf yang tidak ada penyakit penyerta lainnya dan Betul, betul. tidak ada masalah dengan Jantung tidak ada. pencernaan, utamanya pencernaan Oh, kayaknya. pencernaan. Ya, karena ini pun saya lihat lagi, saya teliti lagi dengan dia setelah dia konsumsi steroid prednisolon ini, dia lebih susah buang air. Hmm. Sampai dia berteriak, baru dia bisa push. Jadi seperti konstipasi begitu ya Bu, sembelit begitu ya. Ya, saya kasih tahu nurse-nya, ini anak saya konstipasi setelah minum steroid. Dia kasihlah koloksil, ada koloksil untuk bayi. Saya kasih, Hmm. Mas Yusuf, dia teriak. Alhamdulillah tadi malam saya kasih masas, dan alhamdulillah itu keluar banyak karena dia makan banyak, jadi dia keluar banyak. Cuma sampai sekarang kalau dia makan susah dia buang air. Nanti insya Allah berikutnya saya akan tanya lagi dokternya ini kenapa seperti ini. Kalau memang apa namanya, mungkin saya cari ini lagi gitu. Intinya kalau yang saya baca dari website mereka, kalau misal baik kita tidak cocok untuk prednisolon, kemudian pada saat dikasih itu tidak masih ada spasmsnya, ada lagi gabungan dengan vigabatrin. Saya baca di jurnalnya itu apa namanya, um, vigabatrin sama prednisolon ini, tapi juga efeknya ada untuk rentang waktu usia. Kalau misal seperti usia Yusuf ini mungkin dia efeknya bagus, tapi kalau di atas di situ 18 bulan itu tidak berefek gitu. Makanya kalau di Australia, Hmm. ya makanya kalau di Australia prednisolon ini dia lini pertama penggunaannya dia. Mau dia usianya berapapun, prednisolon dulu yang dikasih, bukan obat yang lain gitu. Karena efeknya pun kalau setelah umur 18 bulan, ya itu dia efeknya tidak terlalu bagus. Cuma mungkin um, dokter lah yang lebih 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 bagus menjelaskan Iya, kalau betul. ini gitu. Jadi memang kita selain kita berkonsultasi pada ahlinya, ahli syaraf, begitu kita juga
baca-baca ya Ibu ya, baca-baca jurnal ketika kita diberikan apa namanya obat medis ini, obat medisnya itu apa? Minimal ketika di kan tadi makanya tadi ada yang bertanya efek jangka panjangnya apa? Ternyata langsung dijelaskan oleh Ibu Yusuf bahwa penggunaannya hanya 4 minggu untuk kondisi yang Yusuf alami begitu. Mungkin bisa berbeda lagi ketika anak tersebut memiliki kondisi yang lain atau umur yang berbeda dengan Yusuf begitu ya Ibu ya. Betul. Kemudian untuk selanjutnya ini ada yang bertanya Ibu. Selamat malam, Mam. Saya perhatikan anak saya tuh juga ada sering gerakan kejang. Kadang tidak menangis, kadang menangis sampai menjerit-jerit. Kira-kira berapa kali kejang per hari yang kita perlu curigai? Jadi saya mulai record kejangnya 30 Juni itu masih 1 hari 1 kali. Kemudian intensitasnya dia bertambah sampai di 1 hari itu 4 kali. Dan terakhir yang saya sudah tidak bisa tahan lagi, 1 hari dia 6 kali sampai 8 kali spasms. Jadi itu saya bilang ini saya sudah tidak sanggup ini. Saya sudah tidak sanggup dan Hmm. alhamdulillah pas subuh saya lihat video yang dari ibu yang di UK itu sudah besok saya langsung publish di apa namanya di Instagram, saya tag mertua saya tag saya langsung kirim di grup keluarga suami saya karena saya belum bisa drive. Jadi mereka Iya, yang harus drop saya begitu saya bilang saya please 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 saya harus ke iya. rumah sakit nih gitu. Ya begitu. Berarti kalau misalnya bisa disimpulkan, sebenarnya 1 kali kejang itu sudah harus diwaspadai ya Bu ya. Apalagi itu berlangsung setiap hari begitu ya. Kejang lagi sampai meningkat, kemudian intensitasnya menjadi 2 kali, 4 kali, 6 kali. Berarti itu memang eh, wajarnya memang tidak ada kejang pada anak begitu ya Bu ya. Kalau untuk di kasus Yusuf itu ketika dia menghentakkan tangan kemudian dia merasa kesakitan, diceritakan juga dia itu menangis padahal jarang menangis tapi ketika menangis tidak keluar suara seperti kesakitan tapi keluar air matanya itu memang perlu diwaspadai apalagi anak-anak dengan Down syndrome begitu ya Bu ya. Seperti kita tahu kan bahwa anak dengan Down syndrome itu memang memang lebih lebih kalem begitu Bu ya daripada untuk bayi-bayi yang lainnya. Ketika dia jarang menangis, dibilang tadi bisa 1 hari tidak menangis, kemudian dia menangis dengan apa namanya gerak tubuh yang tidak biasa itu memang perlu dicurigai dan waktu benar-benar tidak tahan itu ketika dalam 1 hari spasmnya itu 6 sampai 8 kali begitu ya Bu. Betul. Mungkin bisa menjawab tadi itu. Jadi kalau misalnya anak memang ada kejang, mohon untuk segera diobservasi lebih lanjut begitu. Karena memang tadi sudah dijelaskan bahwa untuk infantile spasm ini berbahaya Ibu ya. Tidak bukan bukan kondisi yang sedang atau ringan tapi memang berbahaya dan memang harus segera langsung mendapatkan penanganan gitu. Kasus Kemudian untuk mohon maaf Ibu, saya terlewat. Umur berapa gejala infantile spasm terlihat di baby Yusuf? 6 bulan. 6 bulan. Jadi infantile 6 bulan. baca ini bahwa dia itu menyerang 2 tahun pertama apa kehidupan bayi gitu. Ya, tapi jangan dikira kejang bahwa dia kejang sudah infantile spasm tidak karena ada banyak macam epilepsi. Hmm. Ada Iya, macam ada beberapa macam epilepsi yang belum tentu juga mudah-mudahan bukan infantile spasms. karena kalau infantile spasm ini termasuk kasus yang jarang ya Ibu, seperti tadi yang dijelaskan oleh dokternya itu ya Bu. Tuh, jarang. Jarang tapi Jadi berbahaya bisa jarang sampai tapi berbahaya. untuk beberapa Kalau kasus. hmm, Kalau di yang saya baca beberapa kasus kayak di UK, jadi ketika dokter kasih tahu ini prednisolon, dia lihat kekhawatiran muka saya, dia langsung bilang, don't worry, jangan jangan khawatir. Ini yang kita gunakan obat ini sudah berdasarkan dari United Kingdom Infantile Spasm Study. Maksudnya sudah ada penelitian dari United Kingdom tentang prednisolon ini dibandingkan dengan vigabatrin. Jadi dia jelaskan hmm, seperti itu. Memang efeknya bakal development mental, tapi um, apa namanya cukup itu kejangnya itu bisa henti. At least sembuh kan itu sudah alhamdulillah untuk kita seperti itu. Ibu ini ada
Terima kasih Bu Yusuf atas infonya. Saya pernah membaca juga untuk efek samping dari steroid ini untuk penggunaan anak di bawah usia 8 tahun. Itu bisa menghambat pertumbuhan dan bisa menyebabkan moon face seperti bengkak mungkin gitu ya. Dan memang benar untuk dosisnya itu memang diturunkan secara bertahap. Dan ini memang pentingnya proaktifnya orang tua begitu ya ketika kita diberikan obat yang ternyata memang memiliki side effect yang bisa dibilang cukup membuat mengkhawatirkan begitu ya. Jadi kita harus tanya, ini obat ini saya gunakan untuk anak saya itu berapa lama dok dosisnya? Kapan dosisnya akan diturunkan? Kemudian kemudian kita harus tanya juga side effect-nya apa saja jika tidak diminumkan apa dampaknya seperti itu ya Bu ya. Ya, betul. Saya setuju sekali tuh. Dan juga kalau misal dokternya tidak, oh iya, anu aja Bu, pakai aja Bu, begitu kan. Meskipun kita sudah kasih tahu Bu, Pak, ini anak saya mukanya sudah apa namanya sudah keras begitu. Dulu tidak keras, sekarang keras. Berarti ada perubahan. Nah itu Hmm. harus dokternya. Kalau ke dokternya, ih ibu ini apa kayak sok tahu sok apa, udah coba cari dulu dokter yang lain begitu. Mudah-mudahan saya mau bicara seperti ini kayak aduh susah juga karena saya juga pernah alami apa namanya ketika suami juga sakit terus kita ke Indonesia pun dokter ahli sarafnya juga pun bilang bahwa itu tidak terjadi apa-apa gitu kan padahal jelas itu terjadi apa-apa dan aduh sudah jadi mudah-mudahan lah teman-teman semua dapat ketemu sama dokter yang betul-betul bisa apa namanya care dan memberikan perawatan untuk anak-anak kita begitu. Kalau boleh apa namanya, saya melihat Yusuf ini memang kalem sekali ya Bu ya. Kayak apa namanya, tenang, kalem, tapi memang sekarang ini berdampak ya Ibu ya, setelah melakukan karena sudah terdeteksi dini, kemudian sekarang juga sudah tidak ada spasem lagi ya Bu ya, setelah mengonsumsi obat, kemudian sudah dilakukan EEG, seperti itu, membaik ya Ibu ya. Ya, alhamdulillah sekarang sudah tidak ada kejang. Em, kapan hari? Mungkin sekitar 3 hari setelah konsumsi itu ada kejang. Kemudian saya rekam. Kejangnya di rumah. Rekam pas konsultasi berikutnya saya sampaikan ke dokter. Saya lihatkan dia bilang, oh itu bukan kejang. Menurut mereka itu bukan kejang. Jadi diturunkan dosisnya dan alhamdulillah sampai sekarang. Meskipun insting saya kemarin bilang itu kejang, mereka bilang itu tidak kejang. Sekarang alhamdulillah kayaknya sudah tidak ada kejang dan semoga Semoga tidak terjadi lagi Ibu ya. memang ada beberapa teman yang bilang dia berhenti kejang tapi 8 hari berikutnya kejang lagi. Ada yang kasih masukan lagi seperti itu tapi mudah-mudahan Yusuf tidak. Semoga. Ibu mungkin eh, tidak terasa ternyata sudah 1 jam Ibu dan Ibu juga perlu untuk istirahat. Kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyak sudah meluangkan waktu. Ya. Mungkin nanti Ibu bisa menambahkan kira-kira ada nggak literatur-literatur yang berkaitan dengan spasm infantil ini dan kemudian apa lagi yang perlu ditambahkan? Mungkin Ibu ada tambahan yang perlu disampaikan untuk Eh, mohon maaf ada satu lagi mungkin satu lagi ya ya, pertanyaan ya setelah silakan. Assalamualaikum, mohon maaf bertanya, gimana caranya menjelaskan ke dokter mengenai obat steroid ini? Karena Akila diberi obat valproic acid, tapi tetap kejang. Terus diberi obat kedua, luninal, tapi masih kejang begitu. Mungkin lebih tepatnya bagaimana cara kita mengkonsultasikan begitu ya, ketika diberikan obat ternyata masih kejang begitu tidak Eh, tidak ada perubahan dari sebelum diberikan obat begitu. Bagaimana Ibu kalau kalau Ibu Yusuf sendiri menyiasatinya? tapi tadi infantile spasm tidak anaknya. Jangan sampai epilepsi yang lain gitu. Kurang mungkin untuk Bunda Herlita bisa menyampaikan apakah ini jenisnya adalah infantile spasm ataukah jenis epilepsi yang lainnya. Cuman obatnya ini diberikan valproic acid dan juga luninal, tapi tetap masih kejang. Kalau Bagaimana berdasarkan cara kita mengkonsultasikan? Kalau berdasarkan yang saya baca lagi di websitenya, bahwa prednisolon ini belum tentu juga cocok untuk semua anak gitu.
Kan ada tipe infantile spasm ini, ada yang prednisolon yang steroid, ada yang vigabatrin. Nah, Hmm. vigabatrin juga katanya dikasih dengan kondisi tertentu begitu. Jadi yang paling tahu untuk itu adalah dokter tentunya ya. Jadi kalaupun menurut saya mungkin dari kita, kalau misal dokter yang kita ajak berdiskusi ini kurang menerima, kurang terbuka. Karena biasa yang saya rasakan sendiri ketika kita punya ada argumen lain, opini lain, kemudian kita utarakan itu ke dokter yang di Indonesia, mereka kayak semacam, lah kok gue diajarin, beda kalau di sini justru dokternya yang mau dengar, ada lagi tidak, kamu mau tanya apa, seperti itu, justru mereka terima masukan dari kita gitu. Nah, kalau yang seperti ini mungkin sebaiknya cari second opinion yang lain, kemudian konsultasikan lagi. Sulitnya di Indonesia karena sistem sistem kesehatan tidak terintegrasi. Misal nih Yusuf di sini dengan dia ada tahapan sudah cek jantung bla 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 bla. Kalau ketemu sama dokter lain dia kasih masuk saja DOB-nya, date of apa tanggal lahirnya itu langsung muncul apa namanya recordnya kan bahwa anak ini sudah seperti ini, sudah insulin. Jadi ketika kita ceritakan, mereka sudah oh iya, sudah tahu historinya begini-begini, jadi mereka bisa simpulkan dengan baik begitu. Nah kalau di Indonesia kita harus ulang lagi ceritanya panjang dengan semua tahapan-tahapannya itu, tapi ya sebaiknya mungkin cari dokter dokter lain untuk apa namanya konsultasikan yang dicari yang enak begitu, yang Oke. bisa. Kalau mungkin dari saya mungkin ya, kalau mungkin apa namanya, saya melakukan saya melakukan apa namanya pemeriksaan di KINSI itu di Mm, rumah sakit tipe A. Rumah sakit mm, tipe A itu rumah sakit rujukan. Jadi rumah sakit yang memang istilahnya itu komplit mulai dari poli jantung anak, kemudian poli yang lainnya, poli endokrin dan lainnya. Sehingga saya tidak berganti-ganti. Ketika mm, itu untuk satu poli itu kan ada beberapa dokter dan ketika kita melakukannya itu runtutan dari awal itu sudah ada rekam medisnya dan rekam medisnya itu seperti yang Ibu jelaskan tadi ketika kita apa namanya kita ke mm, poli yang lainnya maka kita juga akan memiliki track record yang sebelumnya mungkin itu masukan dari saya untuk mm, melakukan ini bertahap, jadi tidak berganti-ganti. Karena ketika kita berganti rumah sakit, kita akan mengulang lagi, mengulang lagi. Jadi memang perlu ditentukan fasilitas kesehatan yang mana yang kita tuju begitu. Kemudian mm, untuk misalnya kita untuk melakukan konsultasi kembali ketika ternyata obat yang diberikan itu belum berefek begitu ya. Kita perlu bertanya dan kita juga perlu memberikan catatan. Misalnya, dok ini sebelumnya itu kejang 3 kali, misalnya kejang 3 kali, kemudian diberikan obat ini, tapi kok tetap ya dok, kok tetap ini 2 kali, jamnya sekian. Itu kita sampaikan seperti itu. Kemudian, oh iya memang seperti itu. Mungkin kita perlu kita perlu tahu lagi kira-kira bagaimana ya dok nanti ke depannya apakah ini perlu ditambah dosisnya atau bagaimana misalnya kejangnya tetap 2 kali bagaimana dok misalnya seperti itu jadi memang seperti feedback begitu ya ketika mm. kita apa berkonsultasi lagi kita perlu membawa catatan bahwa memang bukti bahwa ketika diberikan obat dan sebelum di treatment dan sesudah di treatment ini ternyata belum signifikan atau bahkan belum ada nampak hasilnya begitu. Memang saya juga mengalami bahwa ketika kita mengikhtiarkan penyembuhan itu memang tidak bisa instan begitu karena saya pun untuk Kinsi sendiri untuk Hisprung DC sudah operasi 1 tahun yang lalu sampai sekarang itu masih pemulihan dan masih ada tindakan begitu. Kalau dipikir-pikir mungkin masa setahun belum selesai-selesai begitu. Tapi nyatanya sampai sekarang pada keadaan tertentu Kinsi itu masih perlu dibusi, masih perlu dicuci begitu. Meskipun untuk apa namanya operasinya itu sudah dilakukan awal Juni pada tahun yang lalu. Jadi perlu apa ya Bu ya? Kita perlu proaktif tapi kita juga perlu sabar. Kemudian kita perlu tadi dibilang ada second opinion ketika kita sudah berusaha maksimal, kita sudah memberikan catatan ternyata memang beliau ini yang kita konsultasi tidak berkenan dan tidak Ya, memberikan ruang untuk berdiskusi begitu. Mungkin itu dari kami. Mungkin Ibu ada yang perlu ditambahkan? saya pikir cukup seperti itu karena kalau apa pengalaman saya di sini kan seperti itu, kayaknya memang jawabannya lebih ke mungkin sih lebih implementatif seperti itu.
Sip. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin nanti bisa saya dihubungi, kemudian diberikan misalnya ada referensi-referensi terkait untuk spasme Ya, infantil ini, kemudian apakah ada referensi tadi misalnya dibilang ada role model, ada influencer yang dia speak up tentang ini dan kita perlu tahu begitu untuk apa namanya untuk referensi ya Bu ya apakah memang gejala anak kita ini mengarah ke sana lalu bagaimana kita harus berupaya seperti itu meskipun sudah dijelaskan oleh Ibu Yusuf tadi tapi kan epilepsi itu ada banyak ya Bu ya tidak hanya infantile spasm aja betul. infantile spasm memang salah satu di antaranya. Di antaranya. Kalau untuk bacaan itu kan kalau Google kita ini aja ketik aja infantile spasm, kemudian jurnal akan keluar dia semua, kemudian uh, kiblatnya maupun Australia ini dia kiblatnya dia di UK juga gitu. Jadi U, U, UK UKISS UK. UKISS. Ya, itu aja. Ya, diketik infantile spasm UKISS. Itu dokternya sampai tulisin saya supaya saya buka Juga website itu, membaca begitu. membaca website itu untuk supaya tahu apa itu prednisolon, bagaimana manfaatnya segala macam. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih. Mohon maaf sudah apa namanya ternyata sudah menidurkan 4 anak dan alhamdulillah ternyata Yusuf juga sangat kooperatif. Terima kasih Alhamdulillah. atas apa namanya sharingnya. Semoga bermanfaat untuk orang tua yang lainnya dan em, Minta Ibu ada maaf. yang ingin disampaikan? Minta maaf kalau ada salah-salah kata dan saya apa berharap banyak mungkin sekarang apa yang kita lakukan ini mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman dan juga bisa apa ya kalaupun ada yang kita sampaikan untuk tenaga medis mungkin memang sistemnya di Indonesia sekarang belum belum bisa seperti di sini, tapi saya yakin sekali generasi generasi berubah. Mudah-mudahan juga sistem di Indonesia nanti akan lebih baik, bahkan lebih baik dari sini. Amin, amin. Amin, betul-betul Ibu. Karena memang harus ini ya, harus ekstra tadi ekstra need itu. Jadi kita perlu ekstra ke poli-poli, perlu ekstra ke dokter. Sudah seperti kayak sering sering sekali gitu ya untuk melakukan plan dan kita perlu melakukan plan tadi itu Bu ya. Jadi kita perlu untuk mencatat, kita perlu untuk kedepannya harus seperti apa, evaluasinya bagaimana. Semoga orang tua di sini juga dimudahkan dalam mengikhtiarkan kesembuhan anak-anaknya, kemudian dimudahkan dalam pengasuhannya juga Amin. dan terima kasih Ibu, sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sharing. Semoga nanti ke depannya juga ada orang tua yang berani bercerita dan kemudian apa namanya berani untuk sharing begitu ya, untuk kebermanfaatan bersama. Kesempatan bersama betul. Terima kasih banyak Mama Kinsi sudah Terima undang. kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum, terima kasih dan sampai jumpa di acara yang selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.